Ini seperti orang yang berzina. Orang itu bisa saja ya menjalin hubungan dengan siapapun, menikahi wanita lajang manapun. Tetapi mengapa ia justru memilih wanita yang sudah menikah? Itulah yang terjadi di sini. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Yosua pasal yang ke-8 dan yang ke-9 dengan tema Antara Kemenangan dan Jebakan. Yosua adalah jenderal yang memimpin pasukan Israel memasuki tanah Kanaan sekitar 110 tahun sebelum Masehi. Seperti yang dikatakan oleh filsuf terkenal Kierkegaard, hidup hanya dapat dipahami dengan melihat ke belakang, tetapi hidup hanya dapat dijalani dengan melihat ke depan. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan uraiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, terutama di Jalan 66. Dan kita tetap berada di kitab Yosua. Sekarang kita tiba di pasal 8 sampai dengan yang ke-9. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan memberkati kehidupan kita. Saudara, kita tahu bahwa kisah ini terus berlanjut ya. Kita tahu segera sesaat ini bagaimana bangsa ini akan menaklukkan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita juga akan menemukan susunan fakta yang jelas, sederhana, yang memang dituliskan di dalam kitab Yosua. Saudara, kita ingat bahwa Yosua dipanggil di pasal pertama, dan pada ayat 10, mereka sudah memasuki tanah Kanaan. Dan kalau kita perhatikan, ini terus berlanjut ya, di ayat 12 dari pasal 5. Setelah pasal 5 ayat 12, fokus utamanya adalah penaklukan tanah Kanaan itu sendiri. Nah, pasal 8, Alkitab akan membahas tentang penghancuran kota Ai. Pada pasal 9, kita akan melihat kesepakatan antara Yosua dan orang Gibeon. Nah, mari kita mulai di pasal 8. Silakan persiapkan Alkitab saudara. Kita belajar sama-sama ya. Masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Semoga saudara diberkati oleh Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Saudara, seperti yang telah kita pelajari bersama di Yosua pasal yang ke-7, kita tahu bahwa ketika Yosua dan pasukannya menyerang Ai, ada kegagalan dan ternyata ada sebabnya. Masih ingat sebabnya saudara? Ada yang senyum-senyum ini ya. Ya benar ya, sebabnya karena ada dosa yang dilakukan oleh Akan, karena Akan mengambil barang-barang yang sebenarnya itu nggak boleh diambil. Ya, kita melihat di sini sekarang kita berlanjut ya. Sekarang setelah selesai semuanya, dosanya diampuni, artinya dosa Israel diampuni karena Akan sudah dibakar bersama dengan keluarga dan juga rumahnya begitu. Dan sekarang kita melihat bagaimana Yosua berangkat untuk menaklukkan kota Ai. Maka sekitar 30.000 prajurit terbaiknya berangkat ke kota itu dan mereka mempersiapkan penyergapan, ya sebuah jebakan ya untuk bagaimana caranya agar bisa menaklukkan kota itu. Mereka memutuskan untuk terus maju dan menyerang kota itu. Dan kita ingat bahwa seluruh pasukan ini mereka kompak ya, sepakat maju bersama dengan Yosua. Kita lihat di sini saudara, sesuatu yang tidak gampang. Bahwa Yosua kemudian meninggalkan 5.000 orang untuk penyergapan ini di sebelah barat kota dekat wilayah Betel.
Maka ketika Raja Ai melihat segala sesuatu yang terjadi, termasuk para prajurit di sana, ia berpikir akan mudah mengalahkan Israel dan memutuskan untuk maju melawan mereka. Sementara ia menyerang bagian pasukan yang terlihat, pasukan lain yang bersembunyi untuk penyergapan berhasil menaklukkan kota dari sisi yang berlawanan. Coba perhatikan ayat 18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri ke manapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Hingga ini dari sini dan yang itu dari sana, orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Seperti yang bisa kita lihat di sini, saudara. Orang-orang Israel datang dengan strategi yang saya kira matang ya. Menarik para prajurit ke sisi yang lain, sementara penyergapan itu juga ada di bagian yang lain. Nah, setelah itu mereka pada dasarnya terjebak ya bersama-sama orang Ai. Jadi menempatkan mereka di tengah-tengah dan menaklukkan kota seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dengan ini ya mereka mencapai yang namanya Gunung Ebal. Dan Yosua akan memperbaharui perjanjian dengan Allah di Gunung Ebal. Ya, kitab suci mengatakan lalu Yosua mendirikan di Gunung Ebal sebuah mezbah bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel. Ia membangunnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, yaitu sebuah mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang belum pernah dikerjakan dengan perkakas besi. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Di sana di hadapan orang Israel, Yosua menuliskan salinan hukum Musa di atas batu-batu. Seluruh orang Israel beserta para tua-tua, pejabat dan hakim-hakim mereka berdiri di kedua sisi tabut perjanjian Tuhan, menghadap para imam Lewi yang mengusungnya, baik orang asing yang tinggal di antara mereka maupun penduduk asli ada di sana. Separuh umat berdiri di depan Gunung Gerizim dan separuhnya lagi di depan Gunung Ebal, sebagaimana yang pernah diperintahkan Musa hamba Tuhan ketika ia memberikan instruksi untuk memberkati umat Israel. Setelah itu Yosua membacakan segala perkataan itu, berkat dan kutuk seperti yang tertulis dalam kitab hukum. Perjanjian itu diperkuat setelah kemenangan besar ini. Namun yang mengejutkan, ya masalah akan muncul, saudara ya. Semua orang tahu tentang kemenangan bangsa Israel. Jadi ayat 3 dari pasal 9 itu menuliskan seperti ini. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan yang dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu.
Tanya Yesua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Mereka memutuskan untuk menipu Yesua dan mengatakan bahwa mereka datang dari jauh dan mengetahui kemenangan-kemenangan besar yang telah diraih bangsa Israel. Pada dasarnya, kita dapat mengatakan bahwa kisah mereka diceritakan dengan baik dan Yesua mempercayai mereka karena di sini ia sepenuhnya tertipu. Mereka bahkan berkata kepadanya, inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi, ini menarik saudara. Sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek dan inilah pakaian dan kasut kami. Semua telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi perhatikan di sini. Mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yesua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Orang-orang Gibeon tinggal berdekatan dengan orang-orang Israel di sana dan mereka menyiapkan perangkap ini, menipu Yesua dan seluruh orang Israel sehingga mereka dapat diselamatkan, sehingga mereka tidak akan dihancurkan dan akan dapat melarikan diri dengan nyawa mereka tanpa ditaklukkan seperti yang terjadi terhadap orang-orang lain. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiriat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Saudaraku, kita perhatikan di sini ada sebuah kebingungan yang besar. Ternyata bangsa Israel sedang belajar memahami bahwa mereka sebenarnya harus ingat selalu meminta bimbingan dari Tuhan. Ketika mereka memutuskan untuk pergi ke arah lain dan mereka merasa nggak perlulah minta petunjuk dari Tuhan. Kita tahu ada hal yang terjadi ketika mereka akhirnya tertipu juga oleh orang yang seharusnya mereka musnahkan. Kita perhatikan di sini, lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka. Membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Saudara, coba kita perhatikan di sini. Karena kita akan melihat bahwa apa yang tampaknya merupakan masalah kecil, pada akhirnya dapat berakibat masalah besar. Kita kan sering begitu meremehkan yang kecil. Kita lihat bagaimana Yosua tidak meminta petunjuk Tuhan ketika dia membuat keputusan dan akhirnya keputusannya menjadi gegabah.
Dia telah membuat kesepakatan dengan orang Gibeon. Ya, orang Gibeon ini kan orang Kanaan. Ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Kini mereka dapat hidup di antara orang Israel dan tentunya kita ingat pastilah mereka akan memberikan pengaruh yang negatif kepada mereka terkait dengan penyembahan kepada Tuhan, sistem yang harus dianut. Padahal Tuhan bilang musnahkan semua. Tetapi akibat adanya keputusan yang gegabah, kita melihat akhirnya ada masalah yang besar juga terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Jadi kita lihat bahwa ketika umat menaati Allah, mereka memperoleh kemenangan besar atas kota Ai. Dan ketika mereka tidak memperhatikan kehendak Allah, bangsa yang sangat kecil dan lemah dapat menipu mereka. Hal yang sama dapat terjadi pada kita. Jadi ini pelajaran yang kita peroleh, saudara. Ingat, tetap minta bimbingan Tuhan ketika kita memutuskan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini kita sedang belajar tentang kitab Yosua. Masuk dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan saya kepada Pak Yohanes adalah tentang Yosua pasal yang ke-8, ayat yang kedua. Mengapa sekarang orang-orang diizinkan mengambil rampasan perang? Padahal sebelumnya mereka tidak diperbolehkan. Seandainya akan tahu tentang ini. Baiklah Pak Oti, ya itu benar ya. Kita melihat di pasal 8 ini, memang ketika Israel menaklukkan Ai, Allah memberi izin ya untuk mengambil rampasan perang dan ini diumumkan di ayat 3. Ya, mereka diizinkan mengambil segalanya, entahkah itu ternak, hewan. Dan ingat, yang perlu kita pahami, memang ada beberapa kasus di mana kota-kota itu sepenuhnya dikuduskan untuk dihancurkan atas nama Allah. Ya, kita tahu ini terjadi pada Yeriko, dikenal sebagai kota yang menyembah kepada berhala, dan juga melihat bagaimana perilaku mereka. Nah, ini sebabnya larangan ini tidak selalu diberlakukan, tidak selalu ada kutukan terhadap apa yang jahat. Dan penaklukan Ai adalah contohnya. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa rampasan perang pada dasarnya seperti hasil penaklukan para prajurit sehingga mereka akan memiliki makanan dan sumber daya sebagai imbalan atas penaklukan ini. Nah, biasanya kota-kota yang lebih kuat adalah kota-kota yang bermasalah dan terkutuk. Nah, penting bagi kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan apa yang terjadi pada Akan. Karena kita bisa membayangkan, wah, kasihan Akan ya, dia mati. Namun kemudian kita melihat betapa kacau dan rumitnya pria ini sebenarnya ya. Mereka sebenarnya menyadari situasi namun tetap memutuskan untuk mengambil apa yang dilarang. Ya, ini seperti orang yang berzina. Orang yang sebenarnya bisa menjalin hubungan dengan wanita atau pria manapun. Atau wanita atau pria lajang manapun. Tetapi kenapa dia menjalin hubungan kepada wanita atau pria yang sudah menikah? Itu yang terjadi di sini. Kenapa ada orang yang mau mencoba mengambil satu-satunya hal yang tidak bisa dia miliki? Inilah yang terjadi di sini. Baiklah Pak Yohanes. Mari kita lihat pada ayat yang ke-29 di sini karena di sana disebutkan bahwa Raja Ai digantung. Nah, apakah ini praktek adat? Kita jarang melihat hal ini di Perjanjian Lama. Tidak. Dan dalam kitab Kejadian kita memiliki rujukan yang jelas ya, misalnya tentang orang Mesir yang sering melakukan hal ini. Ingat dua orang yang bermimpi, ya juru minuman dan juru roti, dan akhirnya juru minuman itu digantung. Berbeda ya. Orang Persia juga sering melakukan hal ini. Nah, dalam Alkitab Ibrani, kita juga menemukan beberapa kasus lain dan terkadang digarisbawahi, apakah orang tersebut benar-benar digantung dalam arti dibunuh atau dalam arti lain. Nah, hukum menyatakan bahwa seorang penjahat dan mungkin bahkan untuk mencegah keinginan melakukan kejahatan itu harus digantung di depan umum. Ini bisa berarti mereka telah terpapar. Ya, tepat sekali. Itu adalah tanda kutukan atas mereka. Ini juga digunakan kemudian untuk merujuk pada Kristus. Terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang. Ya, bahkan Paulus mengatakan hal ini dalam kitab Galatia ya. Jadi artinya
adalah bahwa kota itu beserta segala sesuatunya berada di bawah kutukan, ditaklukkan oleh tangan orang Israel. Ya, terlepas dari satu kasus ini, hukuman gantung bukanlah praktik yang umum di tanah Israel. Hukuman ini sangat jarang dan bukan hukuman yang umum berlakukan oleh hukum sebagai risiko atas kejahatan yang dilakukan. Baiklah Pak Yones. Nah, di akhir pasal yang ke-8 kitab Yosua ini, ayat yang ke-33, ketika mereka berkumpul, Alkitab menunjukkan bahwa tampaknya ada orang asing di antara umat Israel. Bukankah mereka semua merupakan ancaman bagi umat Allah? Bagaimana mungkin mereka ada di antara umat itu? Ini pertanyaan yang bagus dan ada hal penting yang perlu kita pertimbangkan. Nah, sejak kita bilangan, kita tahu bahwa sekelompok besar orang dari bangsa lain, orang asing tinggal di antara bangsa Israel. Di Israel kuno, tidak ada konsep rasisme atau xenofobia. Sebuah kata asing yang berarti takut terhadap orang asing. Masalahnya bukanlah fakta bahwa seseorang berasal dari etnis atau bangsa yang berbeda atau bahkan budaya yang berbeda. Jadi kita akan melihat bahwa beberapa pahlawan dan pahlawan wanita dalam Alkitab di Perjanjian Lama sebenarnya itu mereka orang asing. Ini terjadi pada Rut, misalnya orang Moab. Ya, kita baru saja membaca kisah Rahab, masih ingat ya? Bahkan kitab suci terasa ironis karena ketika menyebut Rahab perempuan Kanaan, perempuan yang hidup sebagai pelacur yang hidupnya berantakan. Alkitab mengatakan bahwa ia adalah perempuan beriman. Ini kan kontras. Dan Akan yang adalah seorang pria dari umat Allah, seorang prajurit tentara pilihan, akhirnya melanggar hukum, melanggar sumpah, dan akhirnya dihukum. Ini yang saya katakan tadi sebagai ironi yang memang diungkapkan di dalam kitab suci. Bahwa orang asing lebih baik daripada orang Israel asli dalam beberapa kasus. Yang satu menyelamatkan keluarganya, dan yang satu lagi menghancurkan keluarganya. Iya, betul ya. Ini satu kejujuran yang dituliskan di dalam kitab suci bahwa ada sesuatu yang bisa menghancurkan keluarga. Orang asing sendiri tidak pernah menjadi ancaman sebenarnya. Nah, ancaman di sini adalah kita sebut sebagai paganisme, yaitu pelanggaran perjanjian dengan Tuhan. Jadi ketika mereka hendak lagi menyembah Tuhan, disembah yang lain itu sebagai pelanggaran. Jadi siapapun yang merupakan bagian dari bangsa lain akan memilih untuk menjadi bagian dari umat Israel dan bergabung dalam perjanjian yang dibuat dengan Tuhan. Jadi ketika orang asing, bangsa lain masuk, ya dia harus ikut. Ini perjanjian dengan Tuhan. Jika mereka menikah dengan orang Israel, mereka akan diterima. Gak pernah ada penolakan terhadap siapapun karena asal-usul, ras, atau budaya mereka. Jadi bukan ini maksudnya. Di akhir pelajaran kita hari ini, di bab yang ke-9 atau pasal 9, kita akan menemukan jebakan yang sedang dibuat. Orang Gibeon bertanggung jawab atas jebakan ini bagi bangsa Israel. Yosua semuanya. Ketika Yosua menyadari kesalahannya, tipu dayanya, tidak bisakah ia membatalkan sumpahnya? Oke, ini tidak akan berhasil. Jadi mari kita bertarung dan selesaikan ini. Mungkin inilah yang kita harapkan di saat seperti ini ya, apa yang kita bayangkan. Namun ketika melihat pasal 9 di sini, kita melihat bahwa bahkan masyarakat pun mengeluh tentang segala sesuatu yang terjadi dan kitab suci sendiri mengatakan bahwa Yosua menjawab, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Yosua bertindak terlalu jauh dengan sikapnya. Ia hanya bertindak tanpa berpikir jernih sebelumnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia buat kesepakatan atas nama Tuhan. Bahkan bersumpah atas nama Allah. Ya, ini sama saja dengan kita menjual rumah, tanda tangan kontrak, lalu besok tiba dan Anda berkata, oh, seharusnya saya nggak menjualnya ya. Saya berubah pikiran. Nah, saya ingin mendapat kembali. Tapi ingat, itu kan sudah ditandatangani, kontrak sudah ditandatangani. Artinya kita terikat dengan apa yang telah kita tuliskan atau tandatangani itu. Oke, tidak ada jalan kembali sekarang. Tepat Pak Oti.
nggak ada jalan keluar lagi. Ini sudah selesai. Nah, sekarang ya harus tanggung jawab ya. Ada resiko yang harus dibuat dari tindakan kita. Makanya harus hati-hati. Yesua tidak berada di luar situasi tersebut ya. Saya tidak akan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan dalam situasi tersebut. Bahwa dia melakukan apa yang harus dilakukan karena dia memilih untuk tetap bersama orang Gibeon. Ini sudah cukup untuk menyebabkan seluruh masalah. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak. Bagaimana dengan kesimpulan bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari Yesua pasal 8 dan 9 dan kita telah belajar tema antara kemenangan dan jebakan. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari hari ini, saudara, terdapat perbedaan yang bisa dikatakan sangat signifikan dari kedua pasal ini. Pasal 8, di bawah bimbingan Tuhan, mereka meraih kemenangan dengan menaklukkan kota Ai. Setelah itu pasal 9, orang-orang Gibeon yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pasukan, hanya memiliki 6 roti tua, yang sudah katakanlah sudah lama begitu, pakaian mereka yang robek, bisa menang. Berhasil menipu Yesua sepenuhnya. Kita belajar apa? Kita belajar apa kehendak Tuhan. Yesua membuat kesalahan besar di sini, saudara. Ia tidak mencari bimbingan dari Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kehendak normatif yang diungkapkan dalam Alkitab dalam firman-Nya. Saudaraku, pertanyaannya sekarang bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Apakah kita meminta bimbingan Tuhan ketika kita membuat keputusan? Apakah kita masih meminta petunjuk Tuhan atau berkonsultasi melalui doa untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ini menjadi perenungan kita agar kita renungkan dengan sangat serius karena ini sesuatu yang memang berdampak serius di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.